Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1N02 bersama saya Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Puncak Gunung Keramat. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Yang hilang tak selalu ingin ditemukan. Kadang mereka memang memilih tinggal. Namaku Aldi. Aku seorang pendaki, bukan profesional, tapi cukup berpengalaman. Cerita ini terjadi tahun 2021 saat aku dan 3 teman kuliahku, Raka, Dito, dan Ardi, memutuskan mendaki gunung yang tidak ada di Google Map. Gunung itu hanya dikenal lewat cerita warga desa terpencil bernama Gunung Keramat. Warga bilang, sekali kau naik, jangan menoleh ke belakang. Jangan memanggil nama siapapun setelah matahari tenggelam. Dan yang paling penting, jangan pernah tidur di dekat batu bertuliskan doa lama. Tentu saja kami menganggap itu cuma mitos. Anak muda mana yang percaya cerita rakyat? Kami salah. Hari pertama kami sampai di kaki gunung siang hari. Tidak ada base camp, hanya ladang penduduk dan jalur setapak samar yang dipenuhi semak dan akar. Langit sudah mulai mendung saat seorang bapak tua melihat kami berjalan menuju jalur pendakian. Dia hanya menggumam pelan. 4 masuk, 1 yang akan pulang. Kami hanya tertawa, mengira itu semacam lelucon lokal. Hutan Gunung Keramat terasa berbeda. Suasananya hening, terlalu hening. Tak ada suara burung, bahkan dedaunan nyaris tak bergoyang, walau udara dingin menyelusup kulit. Di tengah perjalanan, Dito sempat bertanya, "Kalian sadar nggak? Dari tadi kita kayak jalan memutar." Tapi Ardi langsung memotong, "Gak usah halu, fokus naik aja." Sore hari kami tiba di area datar untuk mendirikan tenda. Di sanalah kejadian aneh pertama terjadi. Dito menemukan sebuah batu besar tertutup lumut dengan tulisan aneh yang tidak bisa dibaca. Di depannya ada sesajen kering, bungkusan kain kuning, bunga kering, dan segelas air yang masih setengah penuh. Anehnya, air itu masih segar. Tak mungkin sesajen lama. Kami mendirikan tenda tepat 10 meter dari batu itu. Kami tertawa, makan mie instan, lalu tidur. Dan malam hari itu, kami semua bermimpi hal yang sama. Mimpi seorang wanita berambut panjang berdiri membelakangi kami di tengah kabut tebal. Ia mengenakan selendang hitam dan berkaki telanjang, berdiri di depan batu bertuliskan doa. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tanpa mata, kulitnya putih seperti lilin,
dan ia membisikkan kata yang tak kami pahami. Tapi rasanya sangat familiar, seperti doa kematian. Pagi hari kami bangun dengan perasaan tak enak. Dan yang pertama kali kami sadari, Dito hilang. Sleeping bagnya masih ada, sepatunya pun masih di tempat, tapi orangnya menghilang begitu saja. Kami mencari di sekitar, berteriak, menyusuri jalur kembali, tapi tak menemukan jejak. Saat sore menjelang, kami mendengar sesuatu. Aldi, suaranya suara Dito, tapi terlalu jauh, terlalu datar, seperti bukan suara manusia. Saat kami berbalik ke arah suara itu, tiba-tiba hutan berubah. Jalan setapak yang kami lalui hilang. Kompas tak berfungsi. GPS mati. Dan di depan kami berdiri lagi batu besar bertuliskan doa. Tapi kali ini ada foto Dito dipaku di permukaan batu, dan di bawahnya sebuah selendang hitam. Kami mulai panik. Kami mendirikan tenda agak jauh dari batu. Tak ada yang bicara, tak ada yang bercanda. Saat malam tiba, kami mulai mendengar langkah kaki di luar tenda berputar melingkari kami. Tiba-tiba resleting tenda terbuka pelan. Aku mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Tapi sesuatu tergantung di dahan pohon tepat di atas kami. Kaos Dito masih basah dengan noda seperti darah mengering. Aku gemetar. Raka hampir menangis dan Ardi, dia hanya menatap kosong ke arah hutan. Esok paginya, Raka hilang. Dan seperti sebelumnya, ada foto baru di batu keramat itu. Foto Raka dipaku rapi. Sekarang tinggal aku dan Ardi. Kami memutuskan untuk turun, tapi jalan setapak yang kami lewati seperti menipu kami. Kami berputar terus kembali ke batu itu berkali-kali. Sampai akhirnya Ardi melihat fotonya sendiri tertempel di batu dan dia berkata, "Ini nggak mungkin. Kenapa foto gue di sini?" Aku menatapnya, lalu pelan-pelan aku bicara, "Karena kamu akan menjadi bagian dari mereka." Ardi menoleh ke arahku, wajahnya panik. "Aldi, lo kenapa?" Tapi aku hanya tersenyum karena dalam cermin mataku, aku melihat siapa aku sebenarnya. Aku sudah ada di sini sejak lama. Sekarang, setiap malam purnama, aku berdiri di puncak Gunung Keramat, menunggu, memanggil, menyesatkan. Setiap pendaki yang datang dengan rasa penasaran dan akan menemukan batu itu, dan nama mereka akan muncul di sana. Karena Gunung Keramat
bukan tempat untuk menaklukkan alam, tapi untuk dikubur bersama yang tak pernah turun. Apa berarti Aldi adalah pendaki yang pernah hilang sebelumnya? Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.